Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Melani Yasmin dari kelas H NPM 181-00255. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas hukum ekonomi syariah. Yang akan saya bahas di sini adalah step by step mengenai sistem keuangan syariah halal lifestyle yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan halal lifestyle. Kira-kira teman-teman udah tahu belum apa sih kira-kira sistem keuangan syariah? Kalau yang belum tahu, sistem keuangan syariah adalah merupakan sistem keuangan yang menjembatani antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, apa aja sih hal-hal yang wajib dihindari dalam pengelolaan sistem keuangan syariah? Yang pertama, riba. Pasti di sini teman-teman semua udah sering mendengar apa itu riba. Cuman di sini saya bisa jelaskan ulang ya. Riba merupakan penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Dan kira-kira apa sih dasar hukumnya untuk menjelaskan bahwa kenapa riba itu tidak boleh dalam sistem keuangan syariah? Di sini dijelaskan pokok yang dibebankan kenapa riba itu tidak diperbolehkan, yaitu sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275 dan 278 tentang meninggalkan riba atau sistem bunga dan kembali kepada sistem ekonomi syariah. Yang selanjutnya masyir. Kalau masyir kira-kira teman-teman udah pada tahu belum? Kalau yang belum tahu, masyir artinya bertaruh, baik dengan uang atau benda. Nah, kenapa sih masyir ini tidak diperbolehkan dalam sistem keuangan syariah? Tentu saja ada dasar hukumnya sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 90 tentang meninggalkan segala bentuk usaha spekulatif atau perjudian. Selanjutnya, garar. Garar juga di sini masih asing terdengar di awam. Istilah dalam kajian hukum Islam berarti keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Nah, garar di sini memiliki sifat yang tidak jelas. Maka dari itu, kenapa garar tidak diperbolehkan dalam sistem keuangan syariah? Karena dia memiliki sifat yang tidak jelas. Selanjutnya, boros. Di sini kita semua sudah tahu ya bahwa boros itu tidak boleh. Di sini dijelaskan bahwa boros memiliki arti membelanjakan harta pada perkara yang haram dan membazir atau tabzir melampaui batas dalam berbelanja barang yang halal. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 26-27 tentang meninggalkan segala bentuk pemborosan harta. Jadi, buat teman-teman yang suka boros, suka membelanjakan uang dengan berlebihan atau membeli sesuatu yang sebenarnya tidak tahu manfaatnya apa, itu termasuk salah satu sistem keuangan syariah yang tidak diperbolehkan. Selanjutnya, kegiatan manajemen keuangan syariah. Nah, di sini yang menjelaskan apa aja sih kegiatan manajemen keuangan syariah. Di sini ada 3, yaitu 1, perolehan dana. Perolehan dana itu merupakan kegiatan perolehan dana pada sistem keuangan syariah yang perlu memperhatikan mudharabah, salah, murabahah, istihah, musyarakah, ijarah, dan lain-lain. Yang kedua, prinsip investasi, di mana kegiatan yang kedua ini harus memiliki prinsip bahwa fungsi uang sebagai alat tukar bukan sebagai barang dagangan. Yang ketiga, penggunaan dana. Di sini penggunaan dana merupakan kegiatan yang harus jelas, dianjurkan untuk menggunakan dana dengan tujuan yang jelas dan tidak dilarang oleh syariat Islam. Sesuai yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sistem keuangan syariah itu harus memiliki tujuan yang jelas, supaya tidak terjadinya mubazir atau tabzir yang tadi sudah dijelaskan. Yang selanjutnya,
pengelolaan yang diterapkan oleh keuangan syariah. Nah, di sini ada 7 pengelolaan yang harus diterapkan ketika kita mau melakukan keuangan syariah. Yang pertama, mengharapkan ridho Allah. Tentu saja kita semua di sini harus dalam melakukan segala kegiatan harus penuh dengan mengharapkan ridho Allah. Yang kedua, tujuan yang dicapai berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja masih berkaitan dengan yang nomor pertama, bahwa setiap kita mau melakukan kegiatan keuangan syariah tentu saja harus bertujuan yang dicapai berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, terbebas dari bunga. Terbebas dari bunga ini memang sudah menjadi suatu keputusan yang memang diwajibkan di dalam sistem keuangan syariah. Yang keempat, bunga atau riba sangat dilarang. Sudah jelas di slide sebelumnya dijelaskan bahwa bunga atau riba sangat dilarang atau bahkan sudah termasuk haram hukumnya. Yang kelima, menerapkan prinsip bagi hasil. Yang keenam, sektor yang dibiayai halal. Yang ketujuh, yang terakhir, tidak ada investasi haram. Semua sudah dijelaskan, semoga sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, bisa mendapatkan informasi yang memang dibutuhkan untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.